Thank you po.
Nggone masjid ra apa-apa. Masjid ra apa-apa. Nek nak ketoke si lu langsung mangkat. Langsung
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Kita langsung mulai saja ya. Jadi ini adalah serial webinar kelima yang sudah diadakan oleh KBPI Jawa Tengah dan Yayasan Bakti 4 Mei. Jadi selama Ramadan ini kita mengadakan webinar beberapa kali. Di antaranya kemarin sudah menghadirkan dari Cape Town, ya, KBPI juga dari Cape Town, yaitu Kang Inoki yang sekarang juga sudah ada juga di sini. Kemudian besok Ahad, dari Ahad, ya, kita akan menghadirkan Profesor Suteki dan Dr. Iskandar Wibawa, UMK Kudus, ya, untuk membahas tentang relevansi hukum nasional dan hukum Islam. Nah, untuk yang sekarang ini kita mempunyai tema yaitu tantangan organisasi pelajar. Ya, dalam hal ini tentu saja PI, ya, Pelajar Islam Indonesia, dalam menghadapi era TikTok sekarang ini. Jadi apakah era sosial media sekarang ini, ya, itu berdampak pada organisasi PI melalui kaderisasinya atau justru sosial media bisa dimanfaatkan oleh organisasi pelajar untuk kaderisasi, ya, seperti itu. Ya, bersama kita akan hadir, sudah hadir ya, sudah hadir, nanti jadi pembicara kita panelkan. Ada, ini baru terpilih nih, baru konwil kemarin, ya, konwil di Kudus, kalau nggak salah tanggal 9 sampai 10 April kemarin, ya, sebelum puasa, ya. Itu Ketua Umum PBPI Jawa Tengah itu terpilih Saudara Erkam Pramana, kemudian Ketua Korwil Pewati, ya, Lisa Ayu, terus ada lagi brigade belum masuk ya, namanya Najih Akhyat, ya. Ya, jadi kita beri waktu, nggak usah lama-lama, 15 menit per orang. Nanti dari ketua umum dulu, Mas Erkam Pramana, kemudian Ketua Korwil Bewati Mbak Lisa, kemudian Mas Akhyat. Ya. Ini sekaligus silaturahmi dengan KBPI ini, ya, supaya kenal. Saya terakhir di PW itu tahun 2010 ya, kira-kira 11 tahun yang lalu. Saya di PW itu periode 2007-2009, waktu itu ketuanya itu namanya Mas Fakih, ya, Fakihudin Habibullah, sekarang kepala SMK Robirodia. Ya, langsung saja saya beri kesempatan kepada Mas Erkam untuk bisa santai saja kita dialog santai saja. PI sekarang ini seperti apa, terus tantangannya PI sekarang ini bagaimana, gitu ya. Kita silakan pada Mas Erkam. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Saya
yang pada kesempatan rasa bangga dan cinta online ini selanjutnya kali ini Dimas pada kita sehingga bagi ilmu tentunya. Alaihi Wasallam yang telah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa din al-Islam dari zaman jahiliyah ini. Suara saya putus. Yang lain bisa mendengar nggak? Bisa. Putus-putus ya? Atau dimulai yang dari brigade dulu atau dari Pewati? Ketua umum sepertinya putus hari ya. Dimulai dari Pewati dulu aja, wis. Silakan. Maaf sebelumnya Kang, sebenarnya ini materinya bukan satu-satu Kang, tapi satu kesatuan dari kami bertiga gitu. Jadi memang harus dari awal dan itu udah dibagi. Itu adalah bagiannya RK gitu Kang. Oh gitu. Bisa tersambung nggak rekam? Ada kendala apa? Ini lagi di rumah ya? Di Sragen. Susah sinyal sana? Oh iya. Atau dari brigade dulu? Dari brigade. Pakai paketan pemerintah ya? Subsidi. Rekam kalau nggak pakai video nggak apa-apa ya Kanda. Sepertinya kalau nggak pakai video itu kan lebih lancar suaranya. Ya coba off cam rekam. Oh iya. Barangkali lebih Coba di lancar. kameranya di off kan. Suaranya bisa nggak? Ini ada yang mau ditering dari Tegal. Atau kita minta mantan ketua umum deh mewakili. Mantan ketua umum mewakili. Ya sepakat. Ketua umum sekarang ini. Ya. Silakan. Boleh banget itu Kanda, boleh itu. Hamba Allah silakan. Mas Rizka. Aku ora dikirimi kok. Aku ora dikirim materi ini kok Kang. Ya secara umum aja tantangan yang dihadapi oleh PI sekarang ini apa?
Ketua umum itu menguasai semua materi loh, Kanda. Nah, itu ketua umum menguasai semua materi. Nah, itu ini juga ada mantan ketua umum loh, Aji Aflahi. Ya, dia curhat pengalaman jadi ketua. Atau dari Aji Aflahi dulu ini mantan ketua umum PWPI Jawa Tengah periode 2013-2015. 2011-2013 ya. Sudah bisa terhubung, Irkam? Belum bisa? Atau mantan ketua, Mas Rizka, silakan. Ngantar sih. Oke. Oke, siap. Silakan. Oke, berhubung saya juga ini nelpon Pak Ketua yang baru. Jadi mungkin sebagai pengantar terkait tantangan zaman kita saat ini yang memang sungguh kompleks dan banyak terkait pelajar, apalagi di era teknologi ini. Jika kita melihat di aplikasi teman-teman semuanya itu banyak sekali aplikasi media sosial yang ada, dari mulai Facebook, Twitter, lalu Instagram, dan TikTok. Walaupun saya memang belum saat ini pendownload TikTok, karena memang kebutuhan kuota yang kurang atau mungkin saya belum butuh. Nah, lalu bagaimana cara kita dari pelajar Islam Indonesia untuk menyikapi perkembangan zaman itu, di zaman ketika kita hanya mulai tulisan, ketika di Twitter hanya sekedar tulisan, di Twitter, di Facebook, lalu kita beralih ke media gambar, lalu saat ini kita mulai ke media video. Bagaimana nanti cara kita dari pelajar Islam Indonesia untuk mengupgrade dakwah kita nantinya, karena itulah tantangan kita di depan yang sudah menghadang kita. Nah, saat ini saya sudah terhubung dengan ketua yang baru untuk bisa menyampaikan materinya seperti itu. Pada Erkam saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Deska yang telah menjadi mediator pada kesempatan kali ini. Sebelumnya minta maaf teman-teman karena berkaitan sama jaringan ya gitu. Jadi nanti perihal apa yang disampaikan ini dari Dewan Formatur, Ketua Dewan Formatur sendiri dibagi menjadi 3 bagian ya. Nanti saya akan menjelaskan beberapa fenomena yang terjadi di pelajar maupun yang terjadi di sekarang perihal dari sosial media sendiri seperti itu. Setelah itu nanti akan dijelaskan perihal tantangan juga bagaimana sikap yang akan diambil dari organisasi pelajar Islam Indonesia sendiri dalam menghadapi realitas zaman yang seperti ini. Nah, berkaitan sama organisasi pelajar sendiri, hal ini dimulai ketika Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia pada saat itu merupakan perhimpunan yang terdiri dari beberapa organisasi. Pada saat itu Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia ini menyelenggarakan dengan adanya Sumpah Pemuda yang kedua pada tahun 1928 yang pada akhirnya menghasilkan sebuah Sumpah Pemuda yang menjadi pemersatu bagi pergerakan dari pemuda sendiri seperti itu. Hingga pada akhirnya inilah menjadi sebuah kebangkitan awal bagi para pemuda dalam pergerakan, tentunya pergerakan di mana memperjuangkan saat itu adalah memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia sendiri. Nah, berlanjut pada tanggal 4 Mei 1947, di mana saat itu Yusri Ghazali pada saat itu mendapat sebuah
bimbingan atau arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendirikan organisasi PII, Pelajar Islam Indonesia. Di mana pada saat itu kondisinya ada sebuah perseteruan gitu antara dua sistem pendidikan, yang di mana satunya adalah pesantren dan yang lain adalah sekolah umum. Di sini sebenarnya sebelumnya sudah ada beberapa organisasi yang berdiri gitu untuk bisa menyatukan keduanya, mulai dari adanya IP, Ikatan Pelajar Indonesia ya, Ikatan Pelajar Islam Indonesia, yang pada saat itu sayangnya belum bisa mengakomodir keduanya. Maka berdirilah adanya namanya Pelajar Islam Indonesia yang didirikan oleh Kanda Yusri Ghazali. Nah, pada saat itulah, di awal itulah Pelajar Islam Indonesia mulai mendakwahkan apa yang menjadi misinya, yaitu adalah kesempurnaan pendidikan kebudayaan sesuai dengan syariat Islam bagi bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia. Dalam pergerakannya sampai sekarang ini pun, Pelajar Islam Indonesia mulai berkolaborasi dengan organisasi pelajar lainnya, di mana beberapa tahun yang lalu dari PII Pusat sendiri, PPPI telah melakukan kolaborasi dengan poros yang dengan membentuk sebuah poros pelajar. Poros pelajar sendiri ada beberapa organisasi yang masuk di sana seperti itu, mulai dari IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPNU, IPBNU, Ikatan Pelajar Persis, PII juga dengan IPA sendiri, Ikatan Pelajar Wasliyah, ya tentunya ini ada di Medan sih seperti itu. Nah, dalam berjalannya waktu, organisasi pelajar dalam hal mendakwahkannya, dalam mencapai visi misinya, tentu mendapatkan ataupun harus sesuai dengan realitas zaman yang ada seperti itu. Selalu akan berhadapan dengan realitas zaman yang berbeda. Contohnya ketika awal-awal berdiri, Pelajar Islam Indonesia mungkin akan berhadapan dengan kolonial penjajah seperti itu. Lalu ketika Indonesia sudah merdeka, ketika Belanda mulai pergi dari Indonesia, PII mulai berhadapan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, di mana komunisme menjadi musuh yang luar biasa bagi PII saat itu. Tentu kita masih ingat gitu, dengan kejadian Kanigoro, juga tentang bagaimana PII saat itu tergabung pada KAPI, Kesatuan Aliansi Pelajar Indonesia, untuk bisa membubarkan dari PKI sendiri. Setelah di Orde Lama berhadapan dengan komunisme, di Orde Baru kita berhadapan dengan pemerintah dengan asas tunggalnya. Dan tentunya di era revolusi industri 4.0 ini, Pelajar Islam Indonesia juga harus menghadapi realitas zaman, di mana realitas zaman sendiri adalah berkaitan sama tentang teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat. Teknologi dan informasi ini sendiri pada awalnya tentu dibuat atau misalnya dibuat untuk memudahkan bagaimana urusan dari manusia sendiri seperti itu. Bagaimana ketika kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain itu bisa mudah. Dan teknologi dan informasi ini sendiri nantinya bukan hanya tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi ya dengan orang lain, tapi juga bagaimana kita bisa mengutarakan ide kita, mengutarakan ekspresi kita gitu, entah saran-saran kita ataupun misalnya perasaan kita di melalui teknologi dan informasi, di mana pada akhirnya terbentuknya sosial media yang menjadi wadah kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Sosial media sendiri juga banyak sih macamnya seperti itu, mulai dari WhatsApp, terus Facebook, Twitter, Instagram gitu. Ada juga yang akhir-akhir booming, yaitu berkaitan sama TikTok sendiri yang mulai booming ketika tahun 2019-an dan 2020-an. Ada beberapa hal ya teman-teman dari TikTok sendiri gitu, bagaimana sebagai salah satu aplikasi baru di sosial media sendiri, TikTok bisa mencapai 100 juta downloadan gitu di Play Store sendiri, dan ini menjadi sebuah pencapaian luar biasa bagi aplikasi baru seperti itu. Dengan berkembangnya TikTok sebagai salah satu sosial media yang mungkin sunnah untuk di-download, TikTok sendiri
menjadi telah dilirik gitu sama teman-teman dari penggiat dakwah juga untuk menjadi sebuah media dakwah seperti itu. Walaupun dalam kontennya sendiri memang beragam sih dari TikTok sendiri gitu. Tapi dalam perjalanannya sekarang TikTok sendiri sudah menjadi salah satu media dakwah selain dari sosial media lainnya ya, seperti YouTube, seperti Instagram, seperti Facebook, seperti itu. Bahkan dalam beberapa hal yang kita temui ya di lowongan pekerjaan sendiri mulai ada gitu beberapa lowongan pekerjaan yang menawarkan dari posisi sebagai marketing ya, sebagai content creator, sebagai intinya nanti untuk mengisi dari marketing dari perusahaan itu sendiri. Bahkan TikTok ranahnya juga sampai ke sana seperti itu. Ada beberapa hal juga teman-teman yang membuat dari viralnya TikTok sendiri. Yang pertama ya adalah perihal narsistik. Bagaimana kondisi seseorang bahwasannya dia itu harus dikagumi gitu sama seseorang, harus dikagumi sama seseorang perihal apa yang dia sebar, perihal apa yang ia bagikan tentunya di media sosial sendiri. Tentu diri kita juga merasakan hal sama gitu ketika kita misalnya posting di Instagram, kita mempermasalahkan jumlah like yang kita terima gitu ya, jumlah komen yang kita terima seperti itu. Dan ini menjadi sebuah fenomena baru gitu ketika sosial media mulai booming dan mulai digunakan oleh banyak orang seperti itu. Jadi narsistik sendiri menjadi salah satu sebab bagaimana TikTok itu bisa viral. Dan dari narsistik sendiri ini juga menjadi sebuah problem baru gitu ketika orang-orang yang mengisi konten ya, mereka melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan moral dan etika gitu. Misalnya dengan joget yang vulgar atau misalnya joget yang erotis gitu. Dan ini menjadi sebuah permasalahan gitu karena berkaitan sama konten dari TikTok sendiri, karena TikTok sendiri kan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakannya, pelajar, anak-anak kecil juga menggunakan dari aplikasi ini sendiri gitu. Lalu yang kedua, penyebab mengapa TikTok bisa menjadi viral yang adalah penghilang stres teman-teman. Dimana dengan lebih lagi didukung dengan kondisi yang seperti sekarang yaitu kondisi pandemi, pelajar-pelajar yang sekarang itu dengan learning ya, dengan pembelajaran daring, dengan jadwal yang luar biasa padat, bahkan dari teman-teman, mungkin dilihat dari teman-teman mahasiswa misalnya, sampai ada yang kuliah selesai sampai jam 9 malam seperti itu. Ini menjadi sebuah, TikTok itu menjadi sebuah penghilang stres gitu bagi teman-teman pelajar gitu, dengan kebosanan yang dihadapi ketika belajar daring sendiri seperti itu. Karena konten dari TikTok sendiri juga lumayan menghibur seperti itu. Dan orang-orang Indonesia sendiri kan juga lumayan suka dengan konten-konten yang kocak, yang menghibur seperti itu. Apalagi dengan beberapa dengan kreativitas yang dibuat dari konten tersebut. Yang ketiga adalah penyebab viralnya TikTok adalah cocok dengan pemuda. Di mana ada beberapa challenge ya. Di TikTok itu ada beberapa challenge yang di mana mungkin menjadi sebuah tantangan gitu bagi pemuda. Pemuda sendiri kan menyukai sebuah tantangan. Maka dengan tantangan atau misalnya challenge yang ada di TikTok sendiri, maka menjadi sebuah tantangan yang menjadi sebuah penghibur atau misalnya pendorong bagi teman-teman pelajar, teman-teman pemuda untuk menggunakan aplikasi TikTok ini sendiri. Yang terakhir tentunya adalah pengaruh teman. Karena dalam hal misalnya dari agen sosialisasi sebuah nilai, pengaruh teman sebaya dari teman sekolah itu menjadi sebuah hal yang sangat penting di lain sisi dari keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar. Makanya menjadi sebuah pemahaman kita bersama perihal mengapa TikTok bisa menjadi sebuah aplikasi yang viral, bisa menjadi konsumsi kita bersama-sama, entah dari anak kecil sampai orang-orang dewasa seperti itu. Dan tentunya ini menjadi sebuah tantangan juga menjadi sebuah peluang sih. Dan untuk tantangannya sendiri akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Saudara Najih. Dipersilakan.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kanda, Yunda, dan kawan-kawan semua bisa mendengar suara saya ya. Halo. Bisa. Bisa, Mas. Sakit. Oke. Terima kasih Kanda atas responnya. Kawan-kawan dan Kanda Yunda yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih kemudian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan kali ini, yang kemudian ini hari kedua ya. Hari Suaranya kedua. kurang keras. Kurang keras ya, sebentar. Hari ketiga ya Kanda. Iya, hari ketiga ya. Alhamdulillah. Ya Allah, maaf. Ya, hari ketiga kita kemudian melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan ini. Tentunya hal-hal yang kemudian kita persiapkan sebelum Ramadan tidak kemudian kita lepaskan dari kegiatan sehari-hari kita. Oke, terima kasih kepada Ketua Umum atau kemudian Ketua Dewan Formatur PBPI Jawa Tengah 2021-2023, Mas Erkam, yang kemudian sudah menyampaikan beberapa hal, yaitu fenomena terkait boomingnya TikTok kali ini. Atau mungkin teman-teman di sini ya, teman-teman di sini sebagian merupakan penikmat TikTok. Ya, saya coba tanya teman-teman. Gimana kawan-kawan? Kalau dia berarti ya, berarti semua iya ini. Termasuk saya juga. Aku rak download. Termasuk saya juga penikmat TikTok gitu teman-teman. Karena memang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang kemudian tadi disampaikan oleh Ketua Umum adalah semuanya itu adalah sesuai fakta yang kemudian di sekeliling kita hampir semua, entah itu anak-anak, entah itu pelajar SMP, SMA, entah itu orang tua sekalipun, mereka sudah terjerumus dalam perkembangan zaman. Salah satunya adalah aplikasi TikTok ini. Bahwa kemudian aplikasi TikTok ini memiliki hal-hal yang berdampak positif dan negatif bagi penggunanya. Terutama bagi pengkonsumsinya atau audiens, ya kan? Kalau di TikTok kan ada yang kemudian mengeluarkan konten, ada yang kemudian menikmati konten, begitu kan? Mungkin rata-rata kita di sini merupakan penikmat konten itu sendiri ya. Nah, buat dampak positif bagi penikmat konten pertama adalah meningkatnya kreativitas bagi kita semua. Entah itu pengeluar konten atau bagi penikmat konten. Mungkin dalam kurun waktu sebelumnya TikTok, ya kan? Sebelum ada TikTok itu kan platform nomor satu ketika kita membuat konten itu kan ada di YouTube atau di Instagram atau di Facebook. Tapi yang kemudian lebih bisa meningkatkan kreativitas kan di YouTube. Nah, tetapi di TikTok ini menampilkan atau kemudian menyuguhkan fitur-fitur yang memudahkan para penggunanya atau para pembuat kontennya untuk kemudian lebih kreatif dengan karya-karyanya. Karena di TikTok ini disuguhkan apa ya? Kalau bahasa editingnya itu dimudahkan dalam mengeditnya, ya kan? Mulai dari video, mulai dari filter, mulai dari ditampilkannya lagu-lagu, disediakannya lagu-lagu. Karena nanti secara singkat gini, kita membuat sebuah video atau sebuah konten. Nah, nanti kita tinggal menginput filter atau kemudian menginput musik atau kemudian menginput editing video yang lain untuk kemudian menjadi sebuah video TikTok. Nah, itu merupakan sebuah apa ya? Bisa menambah hal kreativitas dalam pembuat konten ini sendiri yang kemudian bisa menyalurkan kreativitasnya itu dari penikmat konten tersebut. Yang kedua adalah kita atau yang pembuat konten itu lebih mudah dalam mengediting, ya kan?
seperti yang kemudian tadi dijelaskan, bahwa editing dalam TikTok itu berbeda berbeda tingkat kesulitannya dalam editing video-video yang lain. Kalau saya kan juga termasuk orang yang kemudian terjerumus dalam hal tersebut. Maksudnya dalam dunia editing, oke lah, paham sedikit demi sedikit. Nah, di TikTok ini sangat kemudian mudah sekali untuk membuat video yang bagus. Beneran, sangat mudah sekali untuk kemudian membuat video yang bagus. Tidak usah kemudian melalui waktu yang berjam-jam atau sampai berhari-hari. Nah, di TikTok ini sangat instan. Nah, hal tersebut bisa mempermudah atau memperkecil waktu kita untuk kemudian mengedit pada video kali ini. Nah, kemudian dampak positif yang selanjutnya yaitu di TikTok ini dapat mengasah skill untuk penggunanya sekaligus pembuat konten tersebut, ya kan? Nah, seperti yang kemudian tadi kita jelaskan, kita tarik mundur dulu ketika misalnya ada 80% seorang pelajar yang kemudian tertarik pada TikTok. Kita bagi separuh, ada 40% seorang pelajar yang kemudian membuat konten TikTok, atau 50% pengguna TikTok itu membuat konten. Nah, mau tidak mau 50% pelajar tersebut harus berpikir untuk kemudian membuat konten, ya kan? Nah, mulai dari itu orang-orang tersebut atau pelajar-pelajar tersebut mulai muncullah pikiran-pikiran, mulai muncullah ide-ide kreatif, mulai muncullah ide-ide inovatif untuk kemudian membuat konten. Nah, dengan dampak tersebut, dengan dampak positif tersebut, hal tersebut dapat meningkatkan skill atau menambah kapasitas skill terhadap orang-orang yang kemudian membuat konten tersebut. Nah, kalau kita kalau kita bisa sebutkan skill-skill yang kemudian dapat didapati oleh para editing TikTok itu, salah satunya adalah editing video yang pertama. Yang kedua, drama di depan kamera, ya kan? Kalau tidak semua orang kan bisa drama di depan kamera. Kalau kita lihat TikTok itu kan ada beberapa yang menampilkan drama, ada yang kemudian saling berdialog dan sebagainya. Hal tersebut kan ketika di pelajaran sekolah itu kan tidak kemudian diajarkan. Nah, itu ada 3 kemudian hal-hal positif. Nah, tetapi di balik hal positif tersebut ada sebagian besar hal negatif yang kemudian ditawarkan di aplikasi TikTok kali ini, ya kan? Sampai-sampai pada nanti mohon maaf ya, ini barangkali salah, pada tahun 2019 itu kan TikTok pernah dihapus dari kamus Indonesia, ya kan? Kamus aplikasi Indonesia, ya kan? Nah, tetapi karena suatu hal ditampilkan kembali. Karena memang zaman dahulu sangat banyak orang yang kemudian kontra pada aplikasi TikTok ini, ya kan? Karena pada zaman dahulu ketika awal-awal TikTok itu booming, sangat banyak orang yang kemudian salah mengartikulasikan atau salah menggunakan aplikasi TikTok kali ini. Kalau zaman dahulu kan lebih ke konten-konten yang instan atau kemudian konten-konten yang lebih menghibur. Tetapi pada zaman sekarang kan konten-konten yang instan tersebut bisa diimbangi dengan konten-konten yang edukatif. Nah, konten-konten yang instan tersebut itu apa aja? Yang pertama adalah kita semua tahulah bahwa TikTok sekarang masih kemudian menjadi platform aplikasi yang kemudian menampilkan video-video yang tidak baik untuk ditonton oleh orang-orang di bawah umur. Ya, mungkin itu bagi kita merupakan hal yang biasa, tetapi bagi edukasi bagi teman-teman atau adik-adik kita itu merupakan hal yang kemudian bisa berdampak negatif, karena banyak sekali artis-artis TikTok atau konten-konten TikTok yang menyuguhkan, kalau tadi kata Erkam itu joget-joget yang erotis atau joget-joget yang kemudian minim busana atau kemudian joget-joget yang
berlebihan dan sebagainya. Nah, dengan hal itu, dengan keberlebihannya dampak negatif itu, maka itu kemudian tidak baik untuk kemudian bagi pelajar, khususnya bagi teman-teman kita yang masih duduk di bangku SMP, SMA, bahkan SD pun, ya kan. Sekarang kan teman-teman kita yang SD, adik-adik kita yang SD atau SMP itu kan sangat banyak yang kemudian menggunakan TikTok kali ini. Nah, dampak yang kedua adalah, kalau tadi pertama kan salah satunya kreatif. Nah, dampak yang negatifnya adalah terlalu kreatif. Nah, ini yang kemudian mungkin kita mendapati ya di beberapa video TikTok, terlalu kreatif dalam bagi penikmat TikTok itu kan yang berbeda, itu yang atau yang unik itu yang kemudian laku. Nah, karena kreatif sudah awam, sudah banyak, maka ada orang-orang yang terlalu kreatif untuk kemudian membuat konten. Nah, itu kan yang kemudian hal tersebut malah membuat hal negatif bagi para pengguna TikTok atau bagi pembuat konten. Ya kan, mungkin teman-teman di sini pernah melihat bahwa ada video yang orang itu sholat, terus kemudian endingnya joget-joget. Itu kan ya kreatif, tapi kan melebihi batas kreatif itu loh. Nah, kemudian hal tersebut dapat kemudian menurunkan marwah bagaimana pendidikan kita terhadap para pelajar, itu kan dapat downgrade karena fenomena tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh dampak negatif karena terlalu kreatif. Mungkin sangat banyak, ya kan. Kemudian dampak-dampak negatif yang dikarenakan terlalu kreatif. Mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri ya di YouTube atau di TikTok-nya langsung, ya kan. Karena hal-hal tersebut merupakan hal yang sudah wajar pada era kali ini, ya kan. Nah, joget-joget, terus hal-hal yang terlalu kreatif, terus hal-hal yang video yang berlebihan, itu kan kalau kita tarik garis benang merahnya itu kan semua bertentangan dengan syariat, ya kan. Joget-joget sudah jelas bahwa seorang wanita harus menutup aurat, atau seorang wanita ketika memakai busana tidak harus ketat dan sebagainya. Terus hal-hal yang terlalu kreatif, kalau tadi saya contohkan sholat yang kemudian berakhir dengan guyonan, itu kan pada agama kita atau pada syariat kita, itu kan kita tidak diperbolehkan untuk kemudian dijadikan bahan candaan dan sebagainya. Nah, untuk itu organisasi pelajar atau khususnya PII ini memiliki sebuah tantangan, ya kan? Sebuah tantangan yang mana tantangan ini adalah bisa dijadikan sebuah agenda yang kemudian dapat mengubah para pelajar atau kemudian para remaja untuk menjadi lebih baik. Bisa kita flashback sebentar ketika aksi bintang pelajar Islam periode kemarin atau bulan Februari kemarin, salah satu cabang lomba kita mengadakan cabang lomba video TikTok, ya kan? Nah, itu melalui berbagai pertimbangan. Ada yang kemudian pro, ada yang kemudian kontra. Tetapi kemudian SC memutuskan bahwa kita mengadakan lomba video TikTok pada ABPI kali ini, ya kan? Nah, karena kita memiliki tantangan bahwa hal-hal yang berdampak negatif atau kemudian bersinggungan pada syariat Islam, tetapi dalam realitanya kita memiliki domain pelajar atau kemudian pelajar yang kemudian menikmati TikTok tersebut atau tidak bisa terlepas dari TikTok tersebut, ya kan? Nah, dalam dua hal yang kemudian bersinggungan ini, bagaimana kemudian sikap pelajar Islam Indonesia atau organisasi pelajar yang lain dengan dua hal yang kemudian bertolak belakang ini, antara kemudian mempertaruhkan syariat atau kita tidak bercampur pada
domain yang pelajar menikmati TikTok tersebut. Nah, bagaimana kemudian sikap kita terhadap kedua hal tersebut yang bertolak belakang. Oke, itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ketua dan Formatur Pewati. Silahkan Yulisa. Maaf sebentar, ada tamu. Lagi ada tamu mungkin ya. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Bisa lewat chat. Ini ada pertanyaan dari Mbak Titik Sragen ya. Sepakat TikTok bukan aplikasi untuk bukan identik dengan joget-joget dan aplikasi strategis untuk dakwah. Tetapi TikTok itu kontennya plural. Bagaimana mengatasi sisi negatif? Di saat scroll-scroll, akhirnya scroll dan scroll terus nggak mau berhenti. Bagaimana mengatasinya? Ya, Kanda Adi Kiswanto mau menyampaikan beberapa hal. Kanda. Gimana? Mungkin ini ya Kanda bisa diselesaikan dulu. Oh iya iya iya. Barangkali. Silakan. Nanti ada yang terlewat takutnya. Oh iya iya. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mau ditanyakan terlewat gitu. Oke. Iya. Waktu dan tempat yang sudah dipersilakan. Ini sikap dan solusi sebagai seorang PII gitu. Karena sebelum-sebelumnya materi sebelumnya sudah disampaikan secara lengkap dan jelas. Mungkin teman-teman ya kan dari dan teman-teman gitu di era teknologi sekarang sepakat ya semua orang itu memiliki gadget masing-masing gitu. Nah di dalam gadget sendiri itu ada media sosial gitu. Nah kenapa di sini yang disoroti adalah TikTok, karena TikTok itu di dalam TikTok itu ada banyak konten yang menarik seperti yang sudah disebutkan oleh Kang Naji ya. Ada banyak hal-hal yang kreatif yang bisa kita dapatkan di situ. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita sebagai pengguna TikTok amat senang gitu, sangat amat menggemari TikTok itu dari stres kita gitu. Udah.
Mohon maaf ya teman-teman, Kanda Yunda ini sebenarnya bobrok banget. Ini bisa dilanjutkan ya. Oke. Oke. Bismillah. Jadi kalau kita melihat banyak sosial media ya, maupun itu di YouTube, semuanya tuh gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya itu bisa menjadi peluang teman-teman. Kita sebagai pelajar Islam Indonesia untuk bisa masuk ke dalam ranah itu gitu. Karena pelajar sekarang ya sangat menyukai hal-hal yang instan gitu, kita bisa membuat konten. Yang pertama kita lakukan adalah kita bisa membuat akun dulu teman-teman. Yang pertama adalah akun. Nah, di akun ini kemudian kita bisa mengfollow teman-teman kita, baik itu dari sisi pelajar, baik itu dari tokoh nasional dan lain-lain. Nah, dan untuk membuat konten itu kita bisa membuat video kajian-kajian ya, yang mana dari situ kita setidaknya bisa mengenalkan PII gitu. Kita bisa mengenalkan bahwa masih ada loh pelajar Islam Indonesia gitu. Ada organisasi pelajar di sini, organisasi pelajar tertua di Indonesia gitu. Ini masih hidup gitu. Nah, selain untuk mengenalkan PII itu sendiri, itu tuh hal ini bisa menjadi sebuah pengkaderan gitu. Bisa menjadi kaderisasi yang mana ketika konten itu disukai oleh para pengguna gitu, itu akan menjadi hal yang menarik kan bagi mereka pengguna. Nah, itu pertama-tama itu kan kalau misalkan kita lihat, oh itu menarik, akhirnya sang pengguna itu bisa cari lebih tahu tentang PI lebih dalam gitu. Makanya saya sarankan untuk tidak setiap daerah itu tidak segan-segan untuk membuat akun TikTok seperti itu, teman-teman. Nah, Ada kendala ya? Kita lanjut saja tanya jawab, nggak apa-apa ya? Karena waktunya sudah jam 5. Oke, silakan. Jawab. Kalau tutorial membuat TikTok sudah punya semua mungkin. Tuh kan, bocil-bocil sekarang udah punya TikTok ya. Silakan. Sebenarnya kajiannya itu bukan membahas TikTok sih sebenarnya temanya itu, tapi tantangan pelajar PI ya, organisasi pelajar ini menghadapi era yang seperti ini. Apakah itu menghambat kaderisasi atau justru bisa dijadikan tools buat kaderisasi seperti itu. Nah, oke, yang lain ada yang bertanya, silakan. Nah, ini ada yang pertanyaan, untuk pelajar yang kecanduan game online, format apa yang ditawarkan PI untuk mengatasinya? Dari Muhammad Pakih. Ini bukan hanya masalah PI, tapi masalah orang tua. Serahkan ke psikolog. Serahkan ke psikolog. Kecanduan game online. Iyalah, masa diserahkan ke PI. Jadi ada yang mau menambahi dari KB mungkin, KBPI. Sini juga banyak KBPI-nya. Ada Kang Heri Deka tadi salah satunya. Itu juga jadi Sragen juga sama dengan Erkam, cuman sekarang sudah jadi orang Sunda ya. Nah, ini orang muncul nih. Mungkin Kang Heri bisa menambahi. Beliau ini anaknya laki-laki semua kalau nggak salah ya. yang punya akun TikTok cuman ayahnya. Oh.
Nggak tahu juga anaknya punya akun, ngomong-ngomong tapi orang tuanya nggak tahu. Ya sebenarnya kan era TikTok tuh kan apa konsepnya kan tidak hanya apa namanya aplikasi TikTok yang menjadi masalah atau menjadi topik itu ya. Maksudnya Iya. ini era TikTok gitu kan. Jadi kan Benar. aplikasi yang bagian dari apa namanya pengembangan sosmed ini kan tambah canggih ya, tambah canggih dan karakternya semakin siapapun bisa terlibat gitu kan. Dari orang yang pinter sampai orang yang apapun awam lah gitu semuanya bisa menjadi konten kreator gitu kan. Sama sebenarnya kan ketika zaman Facebook gitu kan, semua bisa menjadi pelaku, semua bisa menjadi penonton gitu kan. Nah, aplikasi TikTok kan hanya sebagian ya. Yang sifatnya interaktif itu kan banyak banget dan memiliki mungkin kalau di set itu kan banyak banget ya di Play Store gitu ya. Kira-kira mewakili maksudnya perilaku anak muda atau mungkin khususnya pelajar sekarang itu yang perlu dipetakan kan gitu kan yang diperlukan kan dipetakan di era sosial media seperti sekarang gitu kan. Tapi sebenarnya udah cukup maju tadi apa yang dipaparkan oleh teman-teman PW tadi. Sudah membidik gitu ya, membidik aplikasi seperti TikTok sebagai tools dakwah gitu kan. Nah itu saya kira yang perlu dikembangkan. Tapi memang perlu riset atau perlu riset kasar lah gitu. Kira-kira perilaku sosial secara umum di balik pengguna TikTok ini seperti apa, itu yang sebenarnya lebih penting kan, bisa jadi bahan untuk mengkreasi lah gitu ya, mengkreasi konten-konten gitu ya. Saya katakan tadi selain TikTok kan sebenarnya sebelum ini kan YouTube ya yang cukup dominan ya. Di dalamnya itu kan seperti bisa melahirkan peradaban baru gitu ya. Mungkin TikTok juga sebuah peradaban baru juga gitu ya. Bisa membuat suasana yang tentu berbeda ketika zaman saya atau mungkin zaman Adi itu udah berbeda banget itu ya. Perilaku orang sekarang ternyata saya kaget gitu ya. Kok ternyata banyak sekali gitu anak SMP, anak SMA bikin konten yang video gitu ya, yang sangat kreatif dari sisi konsep, kadang-kadang di luar nalar kita gitu ya, kadang-kadang yang termasuk yang nggak ada akhlaknya gitu ya. Kan bahasa-bahasanya kayak gitu ya, nggak ada akhlaknya, unfaedah segala macam gitu kan. Nah kayak gini-gini sebenarnya perlu dipelajari karakter di balik pengguna maupun penonton sosial media yang berbasis audiovisual ya, YouTube, TikTok, Snack segala macam ya. Dan bisa jadi mereka sudah masuk ke yang lebih serius seperti Bigo gitu kan ya. Mungkin Mas Adi lebih tahu tuh. Nah ini kayak gini-gini kan sebenarnya rawan ya. Ada titik-titik krusial yang merupakan perilaku ini ya para anak muda gitu ya di balik berkaitan dengan aplikasi-aplikasi sosial media yang dikembangkan. Nggak tahu mau ngomong apa tadi, tapi intinya itulah. Itu aja Mas Adi ya. Baik, siap. Terima kasih, Kang Hiri. Ini ada pertanyaan ini dari Aji Aflahi ya. Ini mantan Ketua Umum PWPI Jateng. Ya. Apa tawaran program dari PW ke depan untuk para anak muda yang hidupnya hampir 24 jam bersentuhan dengan game dan medsos? Nah, mungkin ini kan baru ya, Dewan Formatur ya, belum dilantik ya, belum membuat program kerja.
mungkin konkretnya pertanyaannya gini, apa program kerja dari PW ya di era TikTok ini? Ya. Tadi katanya TikTok itu banyak sisi negatif, tapi bisa juga digunakan untuk berdakwah. Ya. Apakah kemudian udah punya skill untuk membuat TikTok? Jangan-jangan skillnya itu kalah dengan orang-orang yang digunakan untuk negatif, kan seperti itu. Ya, kalau Bigo Live nanti kayaknya sudah diblokir ya sama pemerintah ya, Kandairi. Soalnya kalau mau pakai VPN bisa. Jadi pertanyaan untuk Masih. Oh masih? Oh berarti saya kudet ya. Anda Heri sepertinya pengalaman. Masih. Saya belum buat akun, nanti coba tak buat. Lama nggak ngecek akun ya. Nah, apa program kerja dari PW di era sekarang Lihatnya ini? dari YouTube, lihatnya. Dulu kira-kira 13 tahun yang lalu kita itu sudah membuat program kerja yaitu pelatihan blog. Jadi di saat itu belum banyak orang tahu tentang blog, tapi kita sudah membuat pelatihan blog ya gitu tahun 2008. Masih ada videonya di YouTube, bisa dicari itu pelatihan blog PI Jateng. Ya. Terus sekarang apa program dari pengurusan baru ini di era TikTok ini? Ya, silakan bisa dijawab. Ketuanya hilang ya. Kandang ya mungkin ketum ini ya bermasalah, mungkin akan saya paparkan sedikit ya, nanti barangkali Yulisa atau bahkan ketum bisa menambahkan. Saya akan kemudian menjawab pertanyaan dari Yunda Titik dahulu yang pertama bertanya ya, sepakat TikTok itu bukan identik joget-joget. Ya, kita sepakat bahwa sekarang TikTok itu bukan kemudian aplikasi yang kemudian hanya berisi orang-orang yang joget-jogetan, hanya orang-orang yang kemudian membuat konten gak jelas dan sebagainya. Tapi sekarang lebih kepada konten-konten yang edukatif, meskipun ada konten-konten atau kemudian akun-akun yang masih menampilkan hal-hal tersebut. Dan aplikasi strategis untuk dakwah di bangsa pasar pelajar, ya sangat benar sekali bahwa TikTok ini adalah salah satu peluang kita untuk kemudian berdakwah, ya kan? Karenanya kita kemarin di ABP ini menampilkan salah satu program lomba, yaitu TikTok itu sendiri, untuk kemudian mengasah skill atau kreativitas para peserta, gunanya untuk kemudian mempersiapkan generasi selanjutnya bahwa kita bisa membentengi generasi kita dari berbagai hal atau berbagai macam perkembangan zaman, ya kan? Terus tetapi TikTok itu kontennya plural ya, bagaimana mengatasi sisi negatif, karena di saat scroll akhirnya scroll dan scroll terus nggak mau berhenti, bagaimana ngatasinya ya. Memang selain TikTok, IG, Facebook, YouTube juga memang medsos sekarang itu didesain oleh platformnya seperti itu, bahwa psikologi kita kemudian di tingkat datanya itu digunakan untuk kepentingan teknologi, bahwa misalnya gini, kita searching di TikTok masalah misalnya kajian Ustadz Adi Hidayat, mungkin nanti beranda setelah kita searching Ustadz Adi Hidayat tersebut, beranda kita akan muncul Ustadz Adi Hidayat, bahkan Ustadz Abu Somad dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kecanggihan teknologi sekarang, bahwa pikiran kita atau kemudian psikologi kita itu bisa dibaca oleh aplikasi tersebut. Nah, makanya akan apa yang kemudian kita sukai akan muncul terus gitu, scroll. Kalau kita nggak berhenti ya udah, kita akan scroll terus dan sebagainya begitu kan. Ya mungkin itu ya Yunda, sedikit dari saya, mungkin nanti ditambahkan dari Lisa atau Kang Erkam. Terus pertanyaan yang kedua dari Saudara Fakih ya, untuk pelajar yang kecanduan game online, format seperti apa yang ditawarkan PII untuk mengatasinya? Ya, kalau ini lebih luas lagi ya, bagaimana kemudian game online itu kan lebih dahulu lahir daripada TikTok itu sendiri, ya kan? Mungkin sekarang lebih marak kepada game online yang berbasis Android, padahal zaman dulu kan sudah sangat marak sekali. Mungkin waktu
kita semua yang di PWPW ini masih SMP atau SMA itu kan game online sudah marak di walaupun basisnya dulu masih di internet PC atau kemudian di warung-warung internet ya kan. Nah, tapi sekarang lebih mudah aksesnya karena di Android. Nah, apa program PII untuk mengatasinya? Mungkin ketika kita berbicara hal tersebut lebih ini ya, kalau menurut saya pribadi game online itu kan sudah merasuk pada kemudian pada pelajar. Mungkin favoritnya anak remaja sekarang adalah kebanyakan game online. Nah, kita tidak serta-merta bisa kemudian langsung mengejudge atau kemudian melarang bahwa kamu tidak boleh main game online atau game online itu hukumnya gini. PUBG hukumnya kan ada yang bilang PUBG hukumnya haram dan sebagainya. Itu kan framing yang kemudian dibuat untuk membatasi game online tersebut. Tapi kita lebih mengedukasi bahwa penggunaan atau pemaksimalisasi game online ini seperti apa begitu, bahwa porsi dari kemudian game online itu masih diperbolehkan, tetapi porsi belajar, porsi makan, porsi tidur, porsi istirahat, porsi beraktivitas itu masih kemudian kita edukasikan dengan pendekatan-pendekatan yang kemudian pelajar tersebut tidak kehilangan kepercayaan dengan orang-orang di sekitarnya, ya kan? Karena sangat banyak sekali pelajar yang kemudian kehilangan kepercayaan dengan orang tuanya, yang dikatakan orang tuanya hanya kemudian melarang, terus kemudian tidak memberi solusi dan sebagainya, begitu kan? Nah, mungkin ya kan, kalau saya masih di posisi pelajar tersebut, mungkin akan saya bantah. Mungkin kalau Bapak Ibu, ya kan? Mungkin kalau Bapak Ibu berada di posisi saya, mungkin akan sama, begitu kan? Mungkin akan sama kecanduannya dengan saya, ya kan? Karena ini adalah tantangan pelajar zaman sekarang sama tantangan pelajar zaman dulu mungkin sangat berbeda. Mungkin zaman dahulu tantangan pelajarnya adalah penjajah. Mungkin zaman dahulu tantangan pelajarnya adalah sistem pendidikan. Tapi sekarang tantangan pelajarnya adalah game online. Nah, bagaimana kemudian kita menawarkan sebuah program untuk kemudian membetengi bahwa game online ini ada versinya. Nah, aktivitas yang lain ini ada versinya. Bukan banyak ya, tidak sedikit bahwa aktivis PII saya akui bermain game online atau sampai kemudian kecanduan. Tapi mereka masih kemudian bisa membatasi hal-hal tersebut. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apa tawaran program dari PW ke depan kepada anak-anak muda yang hidupnya hampir 24 jam bersentuhan dengan game dan medsos? Ya itu ya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh saudari kita, Karwil Pewati, sama pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mungkin itu Kanda dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Komandan. Sebelum kita tutup, ada yang mau menambahkan? Atau ada pertanyaan lain? Saya mau menambahkan, Kanda. Oh ya, silakan. Ya, mau menjawab pertanyaan dari Kanda Iskandar Wibawa tentang apakah sudahkah media TikTok ini dimanfaatkan oleh PI untuk merekrut kader. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Naji ya. Jadi di awal kita mengadakan ABPI itu kita menggunakan platform TikTok itu untuk sebagai ajang lomba gitu untuk mengasah kreativitas pelajar. Nah, di situ Kanda dan teman-teman itu ada banyak pelajar-pelajar yang ikut gitu dari yang paling membuat kita terkesan itu ada dari PDP, ada dari Batang gitu, yang mana itu belum ada PII-nya gitu, ya gitu. Nah, kemudian dari situlah kami itu dari Konwil kemarin ya, itu kami merencanakan ada komisi baru namanya Masterpiece gitu. Master Plan itu gerakan kesinambungan selama 10 tahun ke depan. Nah, berangkat dari hal itu, kami memasukkan PDPI Batang sebagai ini PD yang akan dibangun di 10 tahun ke depan gitu. Nah, di PDPI Batang ini masuk ke fase pembangunan di mana itu 5 tahun ke depan insya Allah akan kita bangun bersama-sama gitu. Nah, seperti itu Kanda. Terima kasih.
Baik, ini ada yang baru bergabung ini. Apa mau bertanya? Ini ada Kanda Hendrik Rosdinar. Ya. Sudah kenal belum? Mungkin saya pikir banyak yang belum dikenali di sini kan oleh pengurus baru ini ya. Perlu silaturahim. Ya. Bisa silaturahim online seperti ini, bisa langsung secara offline ya. Ya Kanda, siap. Nanti kita agendakan. Minimal yang hadir di sini itu di silaturahimin lah. Ya, siap Kanda. Oke, sekarang ada yang mau bertanya lagi? Karena waktunya sudah mepet ya, maghrib ya. Mungkin Kanda Agus Nur mau ada yang disampaikan, menambahi? Lanjut. Oke, sudah? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Kalau seperti itu, kita akhiri ya untuk webinar kali ini. Jadi webinar ini terselenggara oleh KBPI Jawa Tengah dan Yayasan Bakti 4 Mei. Yayasan Bakti 4 Mei itu yayasan yang didirikan oleh ex-aktivis YPI Jawa Tengah, yang salah satu tujuannya itu membuat fasilitas yang layak untuk PWPI Jawa Tengah. Ya, kita sudah membeli tanah di Gunung Pati. Nah, program selanjutnya adalah membangun gedung. Ya, kita minta doa dari semua yang ada di sini supaya itu bisa terlaksana ya, bisa segera terlaksana. Oke, seperti itu. Kemudian untuk webinar ke-6 ya, itu akan diadakan hari Ahad sama jamnya jam 4 sore seperti ini, yang akan dihadiri oleh Profesor Suteki ya, dan juga Dr. Iskandar Wibawa dari UMK Kudus. Beliau juga ikut webinar kali ini. Ya. Seperti itu ya. Saya sebagai moderator mohon maaf. Ini pelantikannya kapan ini? Pelantikannya online atau offline? Ya itu mari kita bahas Kanda. Oh, habis Lebaran ya? Ya kemungkinan. Kalian halal bihalal gitu ya? Ya kalau menurut konstituen Kanwil itu habis Lebaran atau 42 hari lagi. Oh iya. Terlambat ya kira-kira habis Lebaran. Oke. Demikian dari saya. Terima kasih untuk para peserta dan para pembicara. Saya akhiri. Ini perlu di screenshot dulu. Perlu dihidupkan kameranya enggak? Saya screenshot. Perlu ya? Mas, perlu. Oh perlu ya? Boleh, Ya. silakan. Ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, udah. Diulangi nggak? Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Jika belum mengikuti tadi, jika nggak bisa karena ada acara, bisa dilihat rekamannya di fanpage Yayasan Bakti 4 Mei. Cari aja di Facebook, ada Yayasan Bakti 4 Mei. Di situ ada rekaman dari webinar ini dan webinar-webinar sebelumnya. Ya. Terima kasih semuanya. Bila itu bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kis. Ya Mas. Sorry telat. Oh nggak apa-apa. Meeting tadi. Kang Iskandar, gimana Ya. kabar? Alhamdulillah bagus. Nggih. Selamat ya, aku belum. Selamat. Besok akad disemarakan. Insya Allah. Mas Ya. Adi nggih. Sebaran undangannya ya supaya di Sip. Nggih, nggih. Nggih. Pamit rin nggih. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Edang baru masuk. Wes bar toh. Aku lali kok. Telat, sugar. Lali aku lali. Ya, makmu masbuk. Mbak Edang makmu masbuk. Oh. Masuk. Nggih, Mas Lagi masak.
Lagi masak. Ya, masak. Kadang jalan pulang biasanya dari Kaligawe ke Villa Sibiri. Ora tahu mangkat tok. Loh, ora tahu mangkat. Oh. Iya. Ini perkenalkan ini sudah kenal belum PW? Yang Belum, baru. Dito ketuanin Dito. Ya, Ketuanya belum hilang kenal. itu. Jadi hamba Allah ketuanya. Mbak Ida PI aku udah kenal. Sudah ada Di ketuanin ketuanin sing anyar. Ya, Yunda Indah. sinyalnya hilang, jadi dia hilang ketuanya. Namanya Erkam Permana. Ini ada Sudah pernah ke komandan rumah saya brigade. apa belum Erkam? Belum pernah, Yun. Oh, Nah, ya Yunda. Oh, enggak, soalnya Saya kok juga katanya belum pernah, suami saya Yunda. kok kayaknya kok pernah ke rumah ya gitu. Saya pernah enggak mosok pernah ke rumah wong saya aja belum pernah lihat saya bilang gitu. Belum pernah. Belum pernah kemana-mana itu pengurus baru. Ampun. Oh sudah. Kelilingnya di luar Semarang tuh, Yun. Ya, kalau Di Semarang kalau belum. Kam kelilingnya di zona selatan, Yunda, Kanda. Kalau saya sama zona selatan. Kalau Yunisa zona barat sama zona selatan. Kalau di Semarang malah diurusin sama anak-anak doang. Di ospek dulu itu, di ospek ketua barunya. Ya. Lah emang Itu dospek posisinya dulu di kata Haji. mana? Sekarang posisinya di mana? Ya, kita masih domisili di kota masing-masing, Yunda. Rumah masing-masing. Kami itu masih di Sragen, tapi insya Allah pekan depan sudah di Semarang. Saya juga masih di Kudus. Tapi mungkin dalam waktu dekat sudah di Semarang. Kalau Yulisa itu kan memang kuliahnya di UNS Surakarta, itu mungkin akan tetap domisili di Surakarta. Itu Yunda. Oh, kuliahnya di UNS. Ya, yang Yulisa atau Pewatinya. Korwil, ketua Korwilnya kuliahnya di Ketua UNS. Korwilnya. Terus ada yang di Solo. Ketua umumnya orang Sragen. Ketua Sragen ya Kuliahnya di ketua Solo ya. ya. Ketua umumnya orang Sragen. Ya. Terus Sragen masih ya? tinggal di Sragen, belum tinggal di Ya. Semarang. Oh. Kuliahnya di Semarang, Mbak. Masih Kuliahnya di daring. Semarang. Iya, masih daring. Oh, kuliahnya udah di Semarang. Di mana kuliahnya? Nggak tahu, Undip apa gitu. Yang Undip, Yun. Oh iya, ya Undip ya. Kuliahnya dua, yang kemarin itu di Solo, sekarang dia sudah masuk di Sragen di Semarang. Saya doakan Iya. untuk periode berikutnya juga dapat dari Sragen juga ketua umumnya. Amin, amin. Allah. Ya, Masih lama kan, masih lama. Iya, tindakan keliling Jawa Tengah naik motor itu. Mas Is lagi pengajian Pak Mas itu? Iya, betul. Di masjid itu, nggih. Masjid. Ya kok di belakangnya kayaknya banyak orang lagi pengajian. Pas jatahku ngei takjil. Oh. 400 porsi Mbak Ida. Oh, nggih. Masya Allah. Iya, Mbak Ida ingin berpartisipasi, kita daftar ke. Boleh. Boleh. Nanti saya japri, Mas.